Shalom saudara sekalian, jumpa lagi di dalam kesempatan hari ini. Mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, bekerjalah melalui hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang menyaksikan tayangan ini. Bukalah pikiran kami untuk diberkati oleh Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 1 hingga kedua. Demikian firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara sekalian, seperti yang telah kita renungkan pada kesempatan yang lain tentang jemaat ini, saudara. Sekarang muncul satu pertanyaan yang sangat penting adalah, apa rahasia iman jemaat-jemaat di Makedonia? Meskipun mereka berada di dalam situasi yang buruk, penuh dengan penderitaan, hidup dalam kondisi yang ekstrim miskin, tetapi mereka bersukacita, berlimpah-limpah. Kalau saya bilang begini, saudara, di saat menghadapi kesusahan yang begitu besar dan begitu banyak, jangankan bersukacita, bisa bertahan saja, melanjutkan kehidupan, itu sudah sangat bagus. Akan tetapi, saudara sekalian, apa yang terjadi dengan jemaat di Makedonia? Mereka bukan hanya bertahan hidup, tapi lebih daripada itu, mereka bersukacita, berlimpah-limpah. Apa rahasia iman Makedonia? Pertama, itu karena mereka mengerti dan meyakini kabar baik yang telah mereka peroleh. Sebelum lebih lanjut membahas isu ini, saudara, mari kita lihat beberapa hal, beberapa contoh di mana orang-orang Kristen mempunyai konsep yang tidak pas dalam rangka mereka menjadi Kristen. Ada sejumlah orang Kristen nominal, yaitu apa? Orang-orang Kristen yang memang terlahir di dalam keluarga Kristenan turun-temurun. Orang-orang seperti ini belum tentu mengenal dan mengalami Tuhan. Dan yang menyedihkan adalah konon ada yang menyebutkan bahwa di dunia ini ada banyak sekali orang-orang Kristen yang bertipikal seperti ini. Orang-orang seperti inilah yang mempunyai potensi yang paling besar untuk meninggalkan iman mereka ketika mereka menghadapi tantangan di dalam iman. Ada juga orang Kristen yang membangun imannya berdasarkan fenomena yang mereka saksikan. Sebagian orang begitu bangga tatkala melihat mujizat-mujizat yang terjadi di dalam diri mereka ataupun yang mereka saksikan di dalam gereja. Saudara, mereka merasa Allah begitu hebat, begitu dahsyat tatkala mujizat terjadi. Kedahsyatan Allah seolah-olah hanya dilihat berdasarkan mujizat yang muncul, saudara. Bagi saya, kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan justru dapat dilihat ketika Dia menolak melakukan mujizat yang diminta oleh siapapun, termasuk orang-orang beriman. Sebagian orang beriman karena melihat mujizat. Bagi saya, saudara, tetap beriman sekalipun tidak terjadi mujizat dalam hidupnya, ini jauh lebih berkualitas. Ingat dengan baik, saudara, berkali-kali Tuhan Yesus melakukan mujizat dan Dia selalu berpesan
agar orang-orang yang mendapatkan layanan mujizat itu tidak menyebar luaskan, tidak menggembar-gemborkan kepada orang-orang di luar. Dan bukan karena dia tidak mampu melakukan mujizat, ketika ditantang untuk melakukan hal itu, Yesus beberapa kali menurut catatan Alkitab lebih memilih berdiam diri. Dia tidak melakukan show off, memperlihatkan betapa hebatnya dia melakukan mujizat. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi berkata, "Guru, kami ingin melihat sebuah tanda darimu." Sudah tahu apa kata Tuhan Yesus? Angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut sebuah tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ketika tergantung di atas kayu salib, orang-orang mengejek dia dan memberikan sebuah tantangan. Turunlah dari kayu salib kalau engkau sungguh anak Allah. Yesus memilih diam, tidak menuruti tantangan mereka. Saudara sekalian, jika kita menjadi Kristen lantaran mengalami, apalagi melihat mujizat Tuhan, mirip-mirip seperti yang terjadi pada murid Yesus yang bernama Thomas. Maka satu hari, saudara, ketika mujizat itu tidak terjadi lagi, iman kita akan mengalami kegoyahan. Sekalian, selebihnya ada orang menjadi Kristen karena meyakini bahwa menjadi Kristen akan membuat hidup menjadi lancar, sukses, yakin sukses, bebas dari pergumulan, bebas dari sakit penyakit, kaya. Dan kalau itu terjadi, saudara, saya khawatir orang-orang yang mempunyai keyakinan seperti ini satu saat akan mengalami kekecewaan yang begitu mendalam. Lihatlah apa yang terjadi dengan jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara sekalian, mereka mengalami ketidaklancaran dan mereka mengalami kemiskinan yang begitu parah. Tapi mereka tidak mempertanyakan pemeliharaan Tuhan atas umatnya yang miskin ini. Jelas mereka bukan penganut teologi sukses yang menawarkan kemakmuran, kesuksesan di dalam hal-hal materi. Saudara sekalian, jika kegampangan hidup adalah harapan dan tujuan saudara untuk menjadi Kristen, itu berarti saudara berada di agama yang keliru. Mengapa demikian? Karena baik dari segi ajaran maupun pengalaman empiris, orang-orang Kristen justru mengalami banyak kesulitan yang tidak dialami oleh orang-orang non-Kristiani. Ada banyak kesulitan yang dialami, termasuk diantaranya adalah penganiayaan. CNN Indonesia edisi 27 Desember 2018 berisi berita pernyataan dari Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt yang menyatakan bahwa ada 250 juta umat Kristen di seluruh dunia yang mengalami persekusi sejak tahun 2017. Karena itu, saudara, cepat-cepatlah koreksi diri. Jika saudara sekalian selama ini adalah orang Kristen nominal, ataupun mengandalkan kehebatan Tuhan karena mujizat, atau berkat-berkat yang kelimpahan. Kenapa? Karena konsep seperti ini tidak akan membuat kita menjadi orang Kristen yang kuat menghadapi tantangan zaman ini. Mari sekarang kita melihat konsep tentang kabar baik, saudara, yang diterima oleh orang-orang di Makedonia. Orang Kristen mesti membangun imannya di atas pemahaman yang mendalam dan benar. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat mendasar, saudara sekalian. Sebab sekalipun dapat pengalaman rohani yang dahsyat, indah, tatkala mengalami pergumulan, bisa saja seseorang mengalami
pembiasan, saudara-saudara sekalian. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang luar biasa. Dia nabi yang luar biasa. Dia mengagung-agungkan Yesus. Bahkan ketika dia berada di dalam kandungan sekalipun, dia melonjak kegirangan ketika Maria, ibu Yesus, sedang mengandung Yesus, menyampaikan shalom kepada Elizabeth anaknya. Ketika dia bebas melayani, dia memuji-muji Tuhan Yesus, mengagung-agungkan Yesus. Dia berkata membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Dia menolak membaptis Tuhan Yesus karena merasa tidak layak membaptis Yesus. Dan Allah Bapa memberikan pengumuman dan dilihat dan disaksikan oleh Yohanes secara langsung. Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes luar biasa mengagungkan Yesus. Dia tahu siapa Yesus. Dan dia mempunyai banyak sekali pengalaman rohani dalam hal ini. Tetapi saudara, ketika dia berada dalam penjara, sepertinya dia menjadi sangsi dan ragu-ragu. Itu sebabnya dia mengutus murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus, apakah engkau yang dijanjikan itu? Ataukah kami menunggu yang lain? Ada apa dengan Yohanes, saudara? Dia mempunyai pengalaman rohani yang luar biasa. Tetapi ketika dia dalam pergumulan, di dalam penjara, dia menjadi bimbang dan ragu. Saudara sekalian, ada sejumlah hal mendasar yang harus dipahami oleh orang-orang Kristen. Misalnya diantaranya adalah tentang siapakah manusia di hadapan Allah, saudara sekalian. Di hadapan Allah semua orang adalah pendosa. Dan dosa akan membawa akibat yang sangat radikal. Suka atau tidak suka. Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Orang-orang akan berakhir selama-lamanya di dalam neraka yang kekal. Tidak ada solusi dan tidak ada jalan keluar ketika seseorang telah tiba di sana. Lantas Alkitab juga mengatakan bahwa Allah mengutus Yesus, anak Allah yang tunggal itu, untuk datang mati, menyelamatkan manusia yang berdosa. Sehingga pada akhirnya setiap orang yang percaya pada Yesus tidak lagi binasa, sebaliknya beroleh hidup yang kekal. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Inilah good news. Berita baik yang telah didengar, dipahami, dan yang diyakini oleh jemaat-jemaat Makedonia saat itu, saudara. Mari kita lihat apa yang menjadi perkataan Paulus tentang jemaat-jemaat di Makedonia ini. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi yang juga masuk di dalam kelompok jemaat Makedonia. Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Karena kerjasama yang kamu berikan dalam pemberitaan Injil sejak hari pertama sampai sekarang ini. Lebih lanjut lagi, Paulus berkata lagi kepada jemaat Filipi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Dan kepada jemaat Tesalonika, Paulus berkata, sebab mereka sendiri bercerita bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara sekalian, apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat-jemaat di
Tesalonika maupun kepada Filipi. Semua itu menggambarkan bagaimana mereka memahami anugerah Allah. Mereka memahami berita baik yang disampaikan oleh Paulus dan kawan-kawan. Mereka memahami itu dan mereka meyakini itu, saudara-saudara. Bagi jemaat di Makedonia, mendapatkan Yesus adalah mendapatkan segala-galanya. Tepat seperti kata Tuhan Yesus ketika mereka diutus untuk memberitakan Injil. 70 orang itu pulang dengan sukacita. Karena apa? Karena iblis takluk pada mereka. Tapi Yesus berkata, bersukacitalah bukan karena iblis takluk kepada pelayananmu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Apa artinya mendapatkan Yesus Kristus? Mari kita bandingkan apa yang menjadi pengalaman Asaf di dalam Mazmur 73. Saudara sekalian, Asaf nyaris saja terjatuh karena dia cemburu kepada orang-orang berdosa, orang-orang fasik, melihat kemujuran mereka. Orang fasik tidak mengalami kesakitan, sehat dan gemuk, tidak mengalami kesusahan manusia, dan tidak kena tulah. Kelakuan mereka sungguh-sungguh fasik, sungguh-sungguh terlalu. Mereka congkak, mereka melakukan kekerasan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka penuh dengan curiga, dan mereka melakukan pemerasan dan menghina Tuhan. Tetapi mereka bertambah kaya, dan kata Mazmur, senang selamanya. Sementara itu Asaf merasa hidup takut kepada Allah adalah sia-sia. Namun sepanjang hari dia kena tulah dan setiap pagi kena hukuman. Asaf gagal memahami misteri kehidupan ini. Sampai akhirnya dia tiba di rumah Tuhan dan memperhatikan kesudahan orang-orang fasik, di mana dikatakan Allah menaruh mereka di tempat yang licin dan kemudian Allah menjatuhkan mereka sampai hancur. Mereka binasa sekejap, habis karena kedahsyatan. Sementara itu Asaf berkata, aku tetap di dekatmu Tuhan. Dia baru menyadari bahwa Tuhan memegang tangan kanannya. Dan nasihat Tuhan menuntun dirinya sampai pada akhirnya Tuhan mengangkat dia di dalam kemuliaan yang kekal. Menyadari misteri dan akhir dari kehidupan orang fasik dan kehidupannya, Asaf sampai pada keputusan. Mazmur 73 ayat 25. Dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau, Tuhan? Selain Engkau, tiada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Lihat saudara apa yang terjadi dengan Asaf. Saya meyakini bahwa orang-orang yang mengerti dan meyakini kabar baik akan sampai pada sebuah keputusan. Selain Yesus, tidak ada yang kuingini di bumi ini. Sebab hanya dialah satu-satunya juru selamat, penolongku. Jadi saudara sekalian, jemaat-jemaat di Makedonia mempunyai iman yang begitu kokoh karena mereka meyakini berita baik ini. Jika orang Kristen tidak memiliki keyakinan yang fundamental ini, cepat atau lambat imannya akan terhambat.